Kami mengucapkan Selamat Hari Santri. Ini kok dilihat-lihat kok saya nggak kayak Ustadz ya? Malah kayak Gus Samsudin nggak sih? Oh tenan. Halo guys, kembali lagi di Songgol Langit Podcast. Podcast bukan sembarang podcast. Ya, kembali lagi bersama saya Heru sebagai host di sini dan ditemani bersama Sri Wulandari dan Widya Kusuma. ya, mereka berdua ini dari mana? Kalian berdua asalnya? Kalau asal pastinya kalau saya jauh banget ya, dari antar pulau, yaitu dari Sumatera. Kalau saya sendiri, kalau Widya dari mana tuh? Dari perbatasan Perbatasan apa? Madiun Ponorogo. Oke. Nah, mereka berdua ini adalah santri ya? Ya. Santri di Kalau saya sendiri dari Darul Huda Maya Ponorogo sini. ya. Ya, kalau Widya? Dari pesantren Putri Al-Mawadah yang lokasinya di Coper Jetis Ponorogo. Oke, nah ini kenapa kita mengundang santri hari ini karena untuk memperingati Hari Santri yang jatuh pada kapan? 22 Oktober 22 Oktober 2022. 2022. Ya maklum ya karena tingkat keimanan saya nggak segitunya, jadi saya nggak tahu kapan itu. Nah kalau hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, dan enaknya ngebahas apa Zul? Mungkin asal sekolah kita udah tahu ya sejauh ini ya, dan mungkin pengalaman ya Mas ya. ya pengalaman ini selama kita coba jadi langsung aja santri. kita ke pengalaman apa nih yang mungkin menarik, unik di pesantren. Pondok pesantren. Ya. Gimana Mbak Widya, apa itu? Dari yang paling lama dulu di Karena pesantren. di pesantren sama sekolah biasa beda dong pastinya ya. Ya pastinya terasa beda banget ya kalau di pondok pesantren itu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, kurang lebih saya tuh sudah mondok selama 10 tahun ya teman-teman. Wow. Ya udah lumayan banget sih untuk teman-teman yang mungkin di luar sana ingin mondok walaupun sebentar, itu tidak menjadi masalah pastinya ya. Kalau pengalaman saya pribadi sendiri, apa ya, suka dukanya di pondok itu banyak sih ya Mas ya. Iya. Kalau suka itu mungkin kita bisa belajar apa sih itu tentang agama lebih dalam, tentang keimanan itu bisa lebih dalam, itu bisa banyak belajar di pondok pesantren. Iya. Terutama ya saya saat ini akhir ini juga saya bisa belajar di pondok pesantren Darul Huda Maya Tonatan Ponorogo. Kalau Mbak Widya sendiri? Menarik. Mungkin kalau suka dukanya juga banyak pastinya. Juga pengalaman pertama yang paling beda kalau dibanding dengan sekolah-sekolah biasa, kalau di pesantren itu 24 jam. 24 jam. 24 Wow. jam. 24 jam dari bangun pagi sampai tidur lagi kita dapat pelajaran-pelajaran juga. Kita kan jauh dari orang tua, ketemunya teman-teman, dari bangun tidur sampai tidur lagi ketemu teman juga. Di sana kan pasti di pesantren kegiatannya full, nggak? Iya. Ibarat nggak ada waktu kosong. Jadi kita dapat ilmu yang banyak, pelajaran banyak. 24 jam berarti itu harus disiplin banget gak sih? Ya harus on time, apa-apa harus on time. betul gitu ya. banget. Mengajarkan kedisiplinannya lebih. Lebih banget. Ada mungkin hukumannya kalau enggak atau gimana? Ya kalau dulu saya di pesantren hukumannya ini ya Mas, hafalan. Oh, hafalan. Yang mendidik ya pastinya, Iya, Mbak ya. pastinya, hafalan surat-surat, Yasin, Ar-Rahman, seperti itu. Mungkin di sisi lain seperti hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada santri itu pastinya yang mendidik, Ya. dan pastinya bisa menjadikan santri itu tetap tumbuh kembang dan berpikir positif untuk kedepannya Wow, gitu. iya sih ya. Iya, betul banget. Pastinya itu untuk kedisiplinannya nanti biar tambah apa ya istilahnya, biar Teratur. Iya, karena buat mereka sendiri kan pastinya. Iya, betul banget. Kembali ke diri sendiri. Nah, apa sih yang bikin kalian memutuskan atau memilih mondok? Kan biasanya banyaknya ya yang biasa aja lah gitu loh. Ya, Satu-satu Era dulu ya aja. mungkin ya. Satu-satu aja. Ya mestinya era sih ya Mas. Kalau pada zaman saya itu pingin masuk ke pondok itu karena semakin lama itu kan namanya pergaulan itu semakin ada ya kebebasan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berpikir kalau yang tidak mondok terus
jelek pergaulannya ya tidak. Semua itu tergantung Ya, dengan itu diri pilihan sendiri ya lah, pastinya. Iya, itu pilihan. betul. Itu pasti pilihan. Tapi kalau dari saya sendiri ingin ya itu tadi kembali ke lebih tertib, bisa mengenal agama lebih banyak gitu. Kalau kamu Widya? Kalau aku dari dulu dari SD, SMP kan di sekolah biasa gitu, nggak ada bau-bau keagamaannya. Pengen beda lah SMA-nya, pengen beda, langsung masuk ke pesantren. Kebetulan mikirnya enak kali ya di pesantren banyak temen gitu. Iya. Setelah masuk, mungkin awal-awal di pesantren masih nangis-nangis mas, masih nangis-nangis, nggak betah. Tapi lama-lama ya nggak pengen pulang. Oh gitu. Berarti pertamanya karena kehendak sendiri atau orang tua sih? Keinginan sendiri. Oke, keren sih ya. Oke, bentar, tapi ini kok dilihat-lihat kok saya nggak kayak Ustadz ya? Malah kayak Gus Samsudin nggak sih? Oh, tenan. Oke. Nah, ini pertanyaan dari saya ini ya, ini pribadi. Kalau di pondok ini kalian pernah nggak sih ngelakuin atau usil gitu ya, sama entah itu guru sama teman, misalnya ya nyembunyiin sandal atau apa gitu? Apa ya, kalau hal-hal seperti itu kan hanya sebagai keseruan aja sih ya mas, Keseruan biar aja. nggak sepanang, kembali kayak yang dikatakan Mbak Widya tadi, biar nggak pingin pulang gitu ya. Jadinya di sana itu buat keusilan-keusilan sendiri Buat gitu. tantangan baru. Tantangan baru gitu aja sih. Bisa gabung sama teman-teman di pondok pesantren itu berbagai macam lah mas. Soalnya di sana juga kita bisa kenal orang itu dari Sabang sampai Merauke itu, bahkan luar negeri pun kita bisa ngenali loh mas di sana itu. Pastinya. Betul banget. Oke, apa lagi? Apalagi nih Kalau- mas. Kalau aku belum pernah sih kalau misalnya nyembunyiin. Cuma kalau ngelanggar aturan pasti sering. Bangun terlambat ya? Paling sering terlambat ke sekolah, terlambat ke masjid gitu. Terus kalau nggak gitu apa ya? Dulu paling suka kan kelaparan malam-malam mas, kan nggak boleh tuh. Nggak boleh? Nggak boleh ke dapur pas nggak waktunya. Jadi kita ngambil nasi, diem-diem ke dapur, pakai kantong plastik, dimakan bareng-bareng di kamar. Aduh. Oke. Pengalaman banget ya, aduh. Oke, siap deh. Yang paling parah nggak ada? Parah paling parah ini kabur. Wah, kabur. Cuma Kabur kabur dari pesantren, tapi balik lagi. Oh gitu. Nggak pakai izin gitu loh mas. Dan pastinya siap konsekuensi ya Mbak Iya. Wit. Alhamdulillah itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan, hey. Pak siapa Ustazah yang di mana kamu? Ini udah tahu loh. Oke. Segera diambil ya anaknya. Ini baru terbongkar saudara-saudara ya. Setelah sekian lama. Sudah lulus. Oke, ya untungnya sudah lulus ya. Alhamdulillah tuntas. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, next kita apa lagi ya? Suka duka udah, terus apa ya? Yang bikin seneng apa sih kalau di pesantren? Kalau saya sendiri sih yang bikin senang pastinya ya bisa itu tadi ya Mbak Wit, rame-rame di pondok pesantren itu bisa selalu bersama dari bangun sampai bangun lagi loh Mas. Di sana itu biasanya kanan kiri yang dilihat itu banyak orangnya, rame, dan ini kadang kalau pulang kok sendirian ya gitu, kayak kesepian banget pastinya. Itu sih yang paling Tahu kerasa. apa yang lebih bikin senang? Apa tuh? Dapat kiriman sama Nah ya dimakan bareng-bareng tuh Mas. Biasanya kalau di pondok pesantren tuh kayak gitu biasanya. dapat kiriman itu dapat kiriman uang, entah ada jajan tuh dapet Seneng banget ya pastinya. seneng banget, apalagi kalau Sangat dijenguk berkesan. seakan-akan tuh kayak kita ibarat kita kayak nabung kerinduan gitu sama orang tua. Wah, betul banget. Terus Ini nih Mas, dijenguk. ini nih Mas ada cerita kan kemarin itu seputar kayak COVID-19 itu ada wabah itu, jadinya kan mayoritas pondok pesantren ya Mbak Wit Iya. ditutup, nggak boleh di ini Iya, dijenguk nggak boleh orang ada tua, penjenguk. itu kan nggak Tapi boleh. itu masih di pondok ya, nggak boleh pulang ya? Iya nggak boleh pulang banget, apalagi yang awal Mas itu bener-bener ketat banget, nggak boleh ketemu sama orang tua kecuali hari libur. Hari libur itu pun setahun sekali ya Mbak Wit? Apa Betul. setahun dua kali? Setahun Idul dua Adha kali. sama Idul Fitri ya Mbak Wit? Iya, Biasanya, tiap biasanya tahun. gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi di situ sangat berkesan banget Mas. Wow. Jadi kadang ini setelah dibuka sekian lama ternyata itu para wali, para santri sendiri itu kalau ketika ketemu itu menangis di situ. Jadinya yang menunggu pun ikut terharu gitu Mas. Pertemuan setelah Pertemuan sekian lama sekian dikurung lama. di
penjara suci akhirnya Penjara suci. ketemu orang tua. Ketemu orang tua, Insya Allah. betul banget. Oke, Masya Allah. nah kalau di pondok pesantren ada gak sih asmara-asmaranya? Gitu? Ya, nggak tahu sih, Gimana saya tuh, Mbak nggak Wit? pernah mondok, jadi ya. Kalau di aku kan pesantren putri, Putri. jadi nggak ada putranya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, iya sih. Kalau di pesantren Nah, ya kalau tempat saya itu kan pondok putra putri ya Mas ya. Tapi ya tergantung orangnya lagi sih Mas. Iya. Kalau mungkin dia berani dan nanti siap itu untuk ketahuan apa konsekuensinya ya mungkin ada aja sih Mas. Oh, Kalau ada yang aja, ya. sampai seperti itu. Kalau Tapi kamu? ya kalau kamu Oke, atau itu urusan pribadi gak apa-apa deh. Iya. Ya, terserah. betul banget. Tapi mungkin dia enggak atau mungkin belum ketahuan. Enggak kok Mas. Enggak ya. Oke. Apa lagi? Apalagi nih? Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih buat kalian yang dikangenin dari pondok atau dari pondok ya? Iya pastinya. Mau Apa? jujur apa enggak nih Mas? Wah, Jujur lah ya kan. apa nih? Ya Kalau- terserah orang dosa yang nanggung sendiri kayaknya. Karena bohong Mas. Iya. Yuk. Apa ya? Ya kalau saya sih pastinya kebersamaannya Mas. Biasanya tuh kalau di pondok itu mau sampai jam berapapun itu pasti ada temennya. Ibarat itu sampai ke kamar mandi pun ada temennya gitu loh Mas. Jadinya tuh ya itu sih yang dirinduin banget dan ya nggak sombong dan sok gimana gitu ya. Iya. Ngaji ya Mas mestinya di sana itu bisa ngaji. Seakan-akan tuh kegiatan selama di dalam pondok itu kayak berguna banget dan bermanfaat banget gitu loh. Jadi di sana tuh selagi ada di pondok itu kayak dimanfaatin banget lah kayak waktu-waktu dan kegiatan yang ada di sana gitu sih Mas. Iya, Yang Widya, apa kamu? Sama sih deh. Kebersamaan teman, kebersamaan, bayangin dari bangun tidur ketemu tidur lagi ketemu sama teman, apalagi itu selama 4 tahun ya kayak gitu. Terus setelah pulang pasti kangen banget. Move on-nya itu lama loh Mas. Move on-nya lama banget. Nggak Masih bisa. nangis-nangis itu di rumah. Kangen temen sama kedisiplinannya sih. Kan bisa kalau di pesantren sholatnya tepat waktu, Iya. apa-apa diatur gitu. Jadi kalau pas di rumah ya Allah, nggak ada Ujian banget ya? aturan, iya. Gitu ya. Makanya kalau hidup di pesantren tuh menurutku masya Allah banget, bisa kalau bisa hidup di pesantren selamanya gitu. patut disyukuri banget ya. Mas. Oke. Syukur yang luar biasa. Iya betul banget Iya, benar. Sip ya. gitu. Emang bikin kangen sih ya, apalagi kalau teman-temannya banyak. Pasti ya kenal banyak orang juga kalau di Iya. pesantren. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, harapannya mungkin harapan Harapan ke depan untuk para santri saat ini ya Mas ya. Mungkin bisa jadi, boleh. Kita banyak belajar ya Mas dari kayak kejadian-kejadian yang ada ataupun apapun yang terdengar di luar sana tentang pondok pesantren. Pastinya tidak semua seperti itu dan tidak selamanya pondok pesantren itu seperti itu. Oh, iya. Kita mengambil sisi positifnya pastinya ya Mas ya. Negatif itu pasti ada dari setiap momen dan situasi itu pasti ada, tapi kita belajar untuk kedepannya dan harapan untuk pondok pesantren sendiri tetap bisa apa ya Mas namanya? Eksis terus pastinya untuk pondok pesantren sendiri tetap bisa keren, terus tidak ketinggalan zaman pastinya. Kebanyakan kan orang banyak mengira itu pondok pesantren ketinggalan zaman ya Mas. Itu enggak sama sekali. Kalian itu enggak bakalan ketinggalan zaman di pondok pesantren. Kalian bisa menimba ilmu di sana itu dengan berbagai aspek dan cara gitu loh. Kita enggak bakalan ketinggalan zaman, tenang aja untuk Bisa kedepannya. tetap gaul di pesantren. Betul Jangan banget. khawatir teman-teman. Jangan khawatir teman-teman. Iya. Untuk harapan kedepannya tetap semangat dan selalu berjaya untuk pondok pesantren. Kamu, Widya, enggak atau gitu sama aja? Iya, dikit aja. Dikit aja boleh. Untuk yang ada di pesantren, banyakin sabar. Kan kita di pesantren ibarat lagi diasah Iya. untuk sabar, belajar tanpa HP, tanpa sosmed. Itu pengalaman yang luar biasa teman-teman. Makanya di situ kita belajar terus supaya kita pas keluar kita dapat apa sih? Kenapa kita nggak tanpa sosmed dulu, kita dapat apa sih? Jadi sabar aja. Sabar. Sabar. Ya. Sabar. Nanti hasilnya bakal keluar setelah kita keluar dari pesantren. Nah, betul bisa banget dirasakan kalau udah keluar gitu Mas. ya. Kalau udah keluar itu kayak semua yang dipelajari di dalam tuh ternyata ini ya gitu Ini Mas. ya ternyata. Kalau pas di dalam itu emang kayak ngerasa bodoh banget di antara yang lain itu paling bodoh gitu Iya, Mas. Kayak ngerasa
kudet gitu. Iya kan, bener banget kayak lihat teman-teman tuh kayak apalagi kalau kita bandingin sama yang di luar gitu ya, kadang Mas kayak kok teman-teman udah pada bisa gini, kok kita yang gini masih gini-gini aja gitu. Padahal enggak sih Mas, itu semua berjalan dan mengalir begitu. Iya, sip. Oke, dan pertanyaan yang terakhir kali ya, karena waktunya juga udah lama banget juga dia tadi. Yang terakhir mungkin pesan-pesannya buat teman-teman, kawan-kawan yang masih ragu gitu, pengen mondok gitu ya. Betul banget ya, untuk teman-teman yang masih ragu terkait mondok ya Mbak Wit ya. Ya. Jangan pernah ragu terkait pondok. Agama itu selalu menjadi tiang utama di dalam hidup kita. Siapapun orang yang mengejar akhirat, maka dunianya akan ikut. Jadi kalian jangan pernah ragu tuh Jangan terkait pernah ragu. pondok pesantren. Ya, Wulan 2022. Caption ya. Nanti update ya. Terus Aku untuk teman-teman yang mau masuk pesantren, yakinlah bisa di pesantren. Mungkin awal-awal kita nggak betah ya, Iya. pasti ada nangis-nangisnya. Coba dulu 1 tahun pertama, kalau mulai betah, mulai nangis-nangis pasti ada. Coba lagi tahun kedua, coba lagi tahun ketiga, lama-lama pasti enak. Terus ada pesan dari petinggi di sekolahku dulu, jangan seperti kera makan manggis ibaratnya. Jadi Apa tuh? Gimana? jadi kan manggis kan kulitnya pahit, Ya. dalamnya manis. Ah. Nah, ketika kita masuk pesantren, jangan kenal luarnya aja, yang kan dalamnya belum dapat. Iya. Oh iya, betul banget. Itulah Itu kita dia. di pesantren. Pengurus pesantren kalau itu tadi. Betul banget tuh pengurus pesantren ya Pak ya. Oke deh, dan itu tadi sedikit perbincangan podcast kami, dan sebelum kita pamit kita mau ngucapin dulu ya Iya, kepada betul ya. santriwati, santriwan dimanapun Anda berada. 1, 2, 3. Selamat Hari Santri Nasional. Kami mengucapkan Selamat Hari Santri. Masa dibalik ya? Kami mengucapkan loh. Berarti kok apa bedanya kalau yang tahu? Jangan mau dikat, kalau mau itu di. Oke Udah deh, ya, Mas. kan kalau gitu saya Heru pamit. Dan saya Sri Wulandari undur diri. Dan Widya Gusuma pamit undur diri. Bye bye. Sampai jumpa.